saudara, arti sederhana dari sebuah peribahasa ini, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, ini menggambarkan kehidupan manusia yang saling melengkapi di tengah keanekaragaman, corak latar belakang kehidupan manusia. Itu jugalah sebabnya Allah menjadikan kehidupan kita ini berbeda. Ada yang putih, ada yang agak-agak gelap, ada yang serba gelap, ada yang rambutnya lurus, ada yang setengah lurus sampai minta maaf agak keribo. Ada yang tinggi, ada yang pendek, dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwa kita ini beraneka ragam dalam corak dan latar belakang. Bahkan sampai kepada sosial pun, taraf ekonomi pun juga berbeda. Nah, karena itu saudara, dalam bacaan ini agak menarik. Ada dua orang perempuan yang tentu tidak asing bagi kita. Bahkan juga mungkin ada di tengah-tengah jemaat yang bernama Maria dan Marta. Biasanya kalau sudah bernama Maria dan Marta pasti orang Kristen. Saudara, dalam bacaan ini dijelaskan bahwa pada saat itu Yesus melakukan sebuah perjalanan. Ini perjalanan menuju Yerusalem. Dan Yesus berhenti di sebuah kota bernama Betania. Betania berasal dari bahasa Aram Ibrani yang artinya Beit Te'ena. Beit artinya rumah, Te'ena artinya pohon ara. Itu artinya rumah dari pohon ara. Itu arti dari Betania. Di Betania ini saudara, Yesus bersama para murid mereka singgah di sebuah rumah. Ini rumahnya Marta. Tapi sesungguhnya mereka sudah saling kenal, karena sesungguhnya di situ ada juga Lazarus. Ada 3 orang, ada Maria, ada Marta, ada Lazarus. Tapi pada saat Yesus masuk dalam rumah itu, Lazarus belum ada. Tidak diceritakan apakah Lazarus ini pergi ke pasar beli ikan atau pergi mancing dan lain sebagainya. Yang jelasnya ada 2 perempuan didapati Yesus dalam rumah. Dikatakan dalam pembacaan kita bahwa Marta menerima dia di rumahnya. Dan tentu secara hal yang biasa terjadi dalam sebuah rumah, pada saat ada tamu yang singgah di rumah kita, tentu yang harus dilakukan adalah bersibuk. Apalagi namanya seorang perempuan atau wanita, tentu tugas utama yang akan melekat dalam kehidupan seorang ibu atau wanita adalah di dapur. Tamunya datang, disiapkan minuman, paling tidak ya mungkin ada makanan sedikit. Tapi yang benar, saudara, dikatakan firman Tuhan bahwa yang ke dapur itu Marta dan Maria tinggal. Jadi yang satu sibuk di dapur, yang satunya tinggal. Tentu pada saat membaca dan memahami ini, kita berpikiran kenapa ini Maria begitu. Ini tidak bertanggung jawab, karena umumnya perempuan dia harus ke dapur. Dalam pemikiran kita ini kurang sopan. Kenapa dia di situ duduk, sedangkan yang satunya sibuk di belakang? Saudara, salah satu tradisi orang Yahudi adalah seorang laki-laki dia harus duduk bersama dengan tamunya. Itu tradisi orang Yahudi. Kalau ada tamunya, seorang laki-laki dia harus duduk dengan tamunya. Tapi persoalannya adalah di rumah itu tidak ada laki-laki. Yang adalah Maria dan Marta, sehingga secara etikanya, secara kesopanannya, memang Maria harus tinggal. Tidak mungkin tamunya datang duduk sendiri, cerita sendiri, tanpa tuan rumah yang menemani. Karena itu saudara,
Dalam bacaan ini muncullah keluh kesah bahwa tentu perjumpaan terjadi namanya ramatama, rasa kangen sudah lama tidak berjumpa, terjadi sukacita. Tapi saudara dikatakan dalam firman Tuhan begini, ayat yang ke-40, sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu. Marta adalah orang yang baik, menyediakan hidangan kepada Tuhan. Dia adalah seorang pelayan Tuhan yang luar biasa. Tanpa disuruh dia harus langsung menyediakan apa yang dibutuhkan tamunya. Tapi persoalannya saudara adalah pelayanan dilakukan seorang Marta adalah pelayanan yang tidak tulus. Pelayanan yang dilakukan seorang Marta adalah pelayanan yang tidak tulus. Karena rupanya dalam mengangkat sebuah pelayanan dia melihat Maria yang duduk saja di situ, itu artinya ada kecemburuan terjadi dalam hidupnya. Dan sadar atau tidak sadar saudara, ini juga bisa terjadi dalam sebuah pelayanan di hadapan. Bisa terjadi namanya kecemburuan. Kenapa kami terus yang melayani? Kenapa kami terus yang kunjungan orang sakit? Sedangkan ibu ya si A dan si B tidak pernah pergi. Berarti saudara bersungut-sungut. Memang pelayanan dilakukan seorang Marta itu baik, tapi tidak didasari dengan hati yang ikhlas, hati yang tulus dalam melayani. Saya katakan tadi bahwa antara Maria, Marta dan juga Yesus bahkan Lazarus, mereka sudah saling mengenal. Jadi bisa saja seorang Marta ini dia melakukan sebuah pelayanan itu supaya apa? Supaya Yesus melihat, rajin betul ini Marta. Jadi bisa beberapa hal muncul dalam memahami ini. Yang pertama, karena dia tidak tulus, bersungut-sungut, tidak suka cita mengangkat pelayanan. Atau bisa saja supaya apa? Supaya orang melihatnya, oh engkau sungguh hebat Marta. Karena yang lain duduk-duduk saja, tapi kamu begitu sibuk dengan pelayanan. Tapi rupanya bukan karena soal pelayanan, tapi supaya orang memperhitungkan, supaya orang menyanjungnya. Rajin betul tuh. Karena itu saudara, dikatakan bahwa berat sama dipikul, ringan sama didinding, artinya bahwa kita saling melengkapi. Kalau ada yang misalnya ditunjuk melayani orang sakit dan ada di antara mereka lagi yang ditunjuk melayani misalnya orang yang ada di rumah sakit dan ada di rumah sakit misalnya, jangan saling cemburu. Yang jelasnya bahwa lakukanlah sebuah pelayanan itu dengan ikhlas dan tulus di hadapan Tuhan. Jangan pernah beranggapan bahwa saya mau melayani supaya apa? Supaya disanjung orang. Saudara, itu tidak akan pernah berkenan di hadapan. Itu yang ada di dalam diri sosok si orang Marta. Bagaimana dengan Maria? Maria saudara telah menunjukkan pribadi yang peduli. Maria telah menunjukkan suasana hati yang gembira setelah lama tidak berjumpa dengan Yesus. Karena tentu kita juga mengalami, kalau
Kalau kita sudah lama tidak berjumpa, apalagi misalnya seorang tokoh besar, seorang guru besar, dia datang tinggal di rumah kita atau singgah di rumah kita, apakah tega orang datang tamu kita tinggalkan? Pasti kita akan duduk bersama. Apalagi saudara, yang datang adalah Yesus. Dia sudah tahu bahwa Yesus itu siapa. Sehingga dikatakan dalam firman Tuhan, Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengar perkataannya. Jadi saya bisa membayangkan ini seorang Maria, dia duduk di samping kaki Yesus sambil dia melihat ke atas. Yesus sambil bercerita. Dan saya bisa membayangkan pasti dia masih membawa tradisi orang Yahudi. Karena dia memposisikan diri sebagai seorang hamba. Karena seorang hamba dalam tradisi orang Yahudi adalah dia harus menghadap tuannya. Dia harus memperhatikan secara seksama kepada tuannya. Dan terlebih saudara, seorang Maria adalah seorang yang telah mengambil keputusan dengan pilihan yang tepat. Yang mau dikatakan dari sini saudara adalah dalam menjalani sebuah pelayanan dengan Tuhan, kadangkala kita disibukkan dengan hal-hal dunia. Tapi bagi Maria tidak ada. Bagi Maria dia tahu bahwa soal makan dan minum itu bisa ditunda, tapi perjumpaan dengan Tuhan itu tidak bisa ditunda. Itulah dalam bahasa Yunani mengatakan kairos, bahwa kesempatan yang tidak akan pernah terulang seumur hidup manusia, hanya satu kali datang seumur hidup. Maria sangat paham bahwa perjumpaannya dengan Yesus tidak akan terulang kembali. Hanya satu kali kesempatan ini terjadi, dan itu pun singgah di rumahnya. Kebetulan dia lewat. Karena perjalanan dari Yerusalem antara Yerusalem dan Betania ini kalau diperhitungkan 2 mil atau kurang lebih 2,4 km. Jadi mungkin dia singgah menyapa rekan saudara yang sudah lama. Saudara, kadangkala kita pada saat diperhadapkan dengan gereja dalam kebaktian kepada Tuhan yang selalu menjadi kesibukan bagi kita, bisa karena pakaian. Ada begitu banyak orang yang malas-malas ibadah karena apa? Bajuku itu terus. Itu terus saya bajuku. Minggu lalu itu, minggu ini itu lagi, minggu ketiga itu lagi. Ini kadangkala karena kesibukan, karena hal dunia ini menghalangi kita berjumpa dengan Tuhan. Padahal ini bisa ditunda. Bahkan kadangkala juga saudara kita tidak datang dalam kebaktian karena apa? Ayo mau pergi, saya belanja dulu. Ya kalau ini bukit sini agak lumayan karena ada jam 6, jam 9, jam 5 sore. Jadi misalnya bisa masuk jam 6, pergi belanja, atau dia belanja pagi, dia masuk jam 9, itu bisa. Tapi bagi gereja yang hanya satu kali masuk saudara, tapi kita hanya mengambil kesempatan ini justru pergi ke pasar belanja. Itu artinya kita lebih disibukkan hal-hal yang bisa ditunda ketimbang perjumpaan dengan Tuhan. Maka di sini saya katakan, kita datang dalam gereja itu bukan kita yang datang, tapi kita diundang Tuhan. Itulah bedanya di gereja dengan di rumah kita. Kalau di rumah kita undang Tuhan datang ke sana, tapi kalau di gereja kita diundang Tuhan. Jadi alangkah bahayanya kalau kita diundang Tuhan kita tidak datang. Kalau alasannya tepat, ya mungkin Tuhan terima. Tapi kalau alasannya tidak masuk akal, Tuhan tidak terima. Karena itu dua sosok perempuan ini saudara menjadi gambaran bagi kita. Dan kita akan memilah kita berada di yang mananya. Apakah kita sebagai Maria atau kita sebagai Marta? Apakah kita orang yang menyiapkan waktu mendengarkan Tuhan berkata, berfirman kepada kita, atau enggak? Kita meninggalkan itu dan kita sibuk dengan hal-hal dunia. Ingatlah saudara bahwa kita berada di dunia ini titipan.
sementara saja. Kita tidak tahu perjalanan hidup. Besok atau lusa Tuhan memanggil kita tidak tahu. Demikian dalam sebuah pelayanan di hadapan Tuhan, kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, bukan hanya berbicara soal majelis, pendeta, tapi semua pengurus-pengurus yang ada dalam lingkup jemaat. Lakukan pelayananmu dengan tulus. Jangan bersungut-sungut. Jangan karena ada maunya. Jangan karena ada apanya. Tapi lakukanlah pelayanan itu dengan tulus. Jangan melihat orang lain karena dia terlalu santai. Jangan melihat orang lain karena dia duduk-duduk manis. Tapi apapun kondisinya, apapun keadaannya, layanilah Tuhan dengan tulus. Karena itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup. Karena itu saudara, semasa Tuhan memberi kesempatan bagi dia untuk melayani dirinya, layanilah dengan ikhlas. Layanilah dengan ikhlas. Karena belum tentu saudara kita akan diberi kesempatan kedua kalinya untuk melayani. Makanya selalu saya katakan, penyesalan selalu berada di belakang, bukan di depan. Karena itu firman Tuhan ini melalui kita menjadikan penyemangat bagi diri kita, menjadi ukuran bagi kita. Kita berada di yang mananya, Maria kah Marta? Kalau kita kebanyakan berada di Marta, marilah kita bergumul di hadapan Dia, supaya kita belajar menjadi seorang Maria yang bisa meninggalkan segala sesuatunya. Dia hanya duduk di hadapan. Bukan juga berarti bahwa Maria di situ terus sampai siang malam, tidak. Dikatakan dia mendengarkan perkataan Yesus. Tapi pada saat Yesus sudah berhenti berkata, dia juga beranjak dari situ. Dia hanya berada di situ, mendengarkan perkataan Tuhan. Itu artinya dia telah menyediakan waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Dia telah membangun relasinya, hubungannya dengan Tuhan secara baik. Dan itu terjadi tepat pada waktu. Amin.